Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil muslimina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala aidan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhat tullab ayyuhal mu'minun rahimakumullah wa hafizakumullahu min kulli makruh. Juga tidak lupa kita sampaikan salam takzim kepada beliau guru kita bersama, murabbi arwahina, akhina fillah walillah, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kita doakan beliau mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari segala macam mara bahaya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya sehingga insyaallah bisa mengawal kita untuk menuju kepada keridhaan Allah. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa juga kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram, wakil pengasuh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan seluruh asatidzah dan ustadzat, kalau ada yang mendengar ustadzatnya, yang pada pagi menuju siang ini hadir di masjid, apa nama masjidnya ini? Al-Ibrahimi. Kita tentu berdoa kepada Allah, semoga ketika Allah Ta'ala siang ini mempertemukan kita di dalam suasana ukhuwah lillahi wa fillah, semoga kita dipertemukan kembali nanti di akhirat, di surga Allah, bersama para aulia, bersama para anbiya, lebih-lebih bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.
Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada siang ini, sebetulnya panitia ini kelero oreng. Saya sebetulnya sangat tidak pantas berbicara di hadapan panjenengan semua, sebab saya mahasiswa sini juga. Ya. Tapi kiai sama pengurus yang di Ma'had Ali saya tidak diterima kiai ini. Oleh karena itu terlebih dahulu mungkin ada yang saya sampaikan nanti ada yang keliru, mohon untuk dikoreksi, utamanya kepada akhina fillah ya azaim. Saya dengan Pondok Pesantren Sukorejo ini merasa bukan hanya teman tetapi sudah saudara. Ya baik hubungan antara almarhum abah saya Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi dengan Kiai Haji almarhum Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Fawaid Az'ad, dan juga antara beliau dengan saya. Nostalgia yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, terakhir beliau itu umroh ke Mekah menemui beliau Kiai Azaim. Beliau diajak undangan ke Jeddah. Waktu itu saya masih ingat undangan Maulid Nabi ke rumahnya jamaahnya Abuya Asy-Syaikh Khudhari. Kalau nggak keliru beliau Kiai Afif ini awalnya mau ikut, nggak jadi. Nggak tahu apa persoalannya. Kenapa dulu nggak jadi? Sudah masuk engki ya, ampun masuk yebes. Oh paspor kalau pak engki. Jadi ke Jeddah. Di Jeddah saya yang menemani beliau Kiai Fawaid dengan beliau Kiai Azaim. Saya pijet kaki beliau sambil saya salaman. Beliau dawuh kepada saya, "Cong, orang di benjong. Abdina orang bentuk besar Kiai." Beliau kemudian tanya kepada saya, "Bila mulai, Cong?" Waktu itu saya masih dapat 6 tahun di Mekah. Abdina Kiai, janji ke Abu ya Kak Dinto 15 tahun Kiai. Berarti ki orang petong tahun. Ki abid ya, Cong. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang siang ini akan saya tagih kepada Kiai Azaim. Beliau mengatakan, "Ya Jong, deki mula-mula beankan cinta bekalan, mula-mula langsung ke Sokoraja nyari bekal Sokoraja." Tetapi Allah mentakdirkan lain, Kiai Fawaid ternyata berangkat terlebih dahulu. Maka siang ini akan saya tagih kepada Kiai Azaim. Mana janjinya? Kalau beliau mengatakan, "Loh, Anda kan sudah menikah sekarang, sudah punya istri." Maka hari ini akan saya jawab, bukankah jatah untuk orang laki itu 4? Siapa yang mengingkari itu, maka saya mengatakan khifa alaihil kufruh, dikhawatirkan dia kafir, karena itu dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah bulan-bulan ini istri saya sudah ridho. Mudah-mudahan speaker ini kedengaran sama santriwati. Saboran Kiai, agak aja gitu Kiai. Ya serius gak apa-apa juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwanul a'izza rahimakumullah. Jadi saya merasa ketika ke Sukorejo ini saya berkunjung ke rumah saudara saya. Apalagi saya merasa bangga ketika di Mekah tahun 2012 apa ya? Saya dipanggil oleh Abu Yazid Ahmad masuk ke ruangan khusus, kita namai ruangan itu dengan ruangan Masya Allah, Ghurfah Masya Allah. Saya masuk ke sana, lalu sama Abu Ya disuruh baca surat. Surat itu tulisan abah saya. Mungkin Kiai Afifuddin ini beliau yang tahu sejarahnya. Saya hanya disuruh baca sama Abu Ya.
Itu surat isinya memohon kepada Abuya untuk segera memulangkan guru kita ini. Beliau, tanda tangannya banyak. Kalau nggak keliru ada tanda tangan beliau. Dan Abuya Said Ahmad, beliau bertanya kepada saya, hal sahih hada kitabat walidak? Apakah benar ini tulisan ayahmu? Saya bilang benar. Oh ya sudah, kalau begitu ini sudah dipertimbangkan oleh As-Saffah berarti. Maka kemudian tidak lama beliau Ki Azaim ini dipulangkan oleh Abuya karena memang dibutuhkan oleh umat. Semoga manfaat bagi bangsa. Amin. Ikhwanal a'izza rahimakumullah. Jadi Masya Allah tadi kita disuguhi dengan tarian sufi. Barusan saya bincang-bincang dengan beliau bahwa sebetulnya tarian sufi ini mengandung makna yang cukup dalam. Yang menciptakan tarian sufi ini adalah Sayyidina Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau itu entah ini fil yaqadzah atau fil manam, pernah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karamah bisa melihat alam semesta. Dan ketika itu beliau melihat alam semesta ini semuanya berputar. Maka makna filosofi daripada tarian sufi ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa semuanya berputar. Dan berputarnya itu kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, berputar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah diisi dengan banyak acara, diantaranya juga sejarah tentang Isra Mi'raj karya daripada almarhum al-maghfurullah Kiai As'ad. Tapi kalau di pondok saya dulu, di pondok saya baca juga sejarah Isra Mi'raj yang berbahasa Madura. Kemudian saya punya inisiatif karena memang juga diperintah oleh guru saya Abu Yazid Ahmad untuk membaca karya beliau. Akhirnya saya hentikan. Nggak tahu itu karya siapa, tapi bukan karya Kiai As'ad. Karena ketika baca itu ada yang keliru. Jadi ketika sudah sampai kepada sejarah, kepada cerita, lalu Sayyidina Rasulullah Muhammad bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, dan beliau itu Sayyidina Ibrahim akan tok. Sebetulnya itu tulisannya akan tah. Ya, wajahnya beliau akan tah. Itu kan ada diserupakan dengan sahabat siapa itu? Sayyidina Ibrahim. Oh, diserupakan dengan Rasulullah sendiri. Ya, akan tok padahal aslinya akan tah. Karena takut keliru seperti itu lagi, maka saya hentikan. Mudah-mudahan barusan gak ada yang keliru seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, antum sudah tahu semua, mungkin di sini dalam sejarah itu juga diutarakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Asy' bi syai'i yudkar, sebetulnya Rasulullah ini dibelah dadanya oleh malaikat Jibril bukan hanya ketika akan perjalanan Isra Mi'raj. Abu Yazid Muhammadul Maliki dalam kitab beliau itu Al-Anwarul Bahiyah menyebutkan setidaknya 4 kali Rasulullah SAW dibelah dadanya. Yang pertama ketika beliau diasuh oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah di Taif sana. Kemudian yang kedua ketika beliau berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika beliau itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir ketika beliau akan diangkat oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj. Mungkin kita bertanya-tanya, mak sampai 4 kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad porak dedenah beco atena beliau dengan Zam-Zam, kok sampai 4 kali? Nah, para ulama menafsir pembelahan dada atau penyucian hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai 4 kali itu dengan beberapa tafsiran. Di antaranya seperti yang sudah sering antum baca dalam Maulidul Habsyi, beliau Al-Habibus Sayyid Ali Al-Habsyi mengatakan
wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya, bukan berarti Rasulullah ini ada kotorannya hatinya, hasya wa kalla, lalu kemudian disucikan oleh Allah. Tidak. Tetapi walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Tetapi dibelah dadanya karena malaikat ingin menambahkan kesucian di atas kesucian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun Abuya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, beliau punya pendapat yang saya condong dan setuju kepada pendapat itu. Saya ketika di pondok diperintahkan oleh Abu Yazid Ahmad untuk mengumpulkan pendapat-pendapat pribadi Abu Yazid Muhammad yang tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama sebelumnya, termasuk ini. Kata beliau Sayyidul Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, ketika Rasulullah dibelah dadanya sampai 4 kali itu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kotor yang ada di dalam hati Rasulullah, hasya wa kalla. Tetapi kata Abuya, ini berkaitan dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah ini diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah rahmat bagi manusia, Rasulullah rahmat bagi tumbuhan, Rasulullah rahmat bagi hewan, Rasulullah rahmat bagi malaikat, Rasulullah rahmat bagi jin, termasuk Rasulullah rahmat juga bagi setan. Rasulullah rahmat juga bagi nah di sinilah kita dapat memahami kenapa Allah Ta'ala membelah dada Rasulullah dan membersihkan hati Rasulullah. Maksudnya bagian rahmat Rasulullah kepada setan itu oleh Allah Ta'ala disucikan, sehingga dalam hati Rasulullah tidak ada lagi rahmat kepada setan, karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Karena kalau Rasulullah rahmat juga kepada setan, oh ini kan bahaya. Sedangkan setan itu senantiasa akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Ya, ini tim sukses kemaksiatan kok dikasih rahmat, ini kan bahaya. Maka demi hal tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiram hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zam-Zam, dengan maksud akan menghilangkan kerahmatan Rasulullah kepada setan. Tidak pernah dikatakan oleh para ulama sebelum Abuya itu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di sini ditulis ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj, kata Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanah, panjenengan sudah tahu semua. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian diawali dengan kalimat subhana, berarti yang akan diceritakan oleh Allah taala ini merupakan sesuatu yang di luar nalar. Termasuk juga perjalanan Isra Mi'raj. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Allah taala tidak berfirman alladzi sara, tetapi memperjalankan. Jadi Rasulullah ini beni ajalan diwi tapi pajalan dengan Gusti Allah. Maka karena yang menjalankan Allah, yang menjalankan adalah Tuhan pencipta alam semesta, maka kita tidak boleh mengukur perjalanan itu dengan ukuran logika manusia. Abu Yazid Ahmad beliau mengatakan, saya tidak setuju, kata beliau, kalau ada sebagian penafsir kemudian mengaitkan Rasulullah dengan kecepatan cahaya. Sudah, itu kan bagi orang kafir, pembahasan kayak gitu kan bagi orang kafir. Bagi kita orang mukmin, kita percaya ketika Rasulullah menghabarkan kepada kita bahwa nanti di akhirat ada surga dan neraka, padahal kita tidak pernah melihat surga dan neraka. Beda sih pernah ngatelak surga? Beda sih pernah ngatelak neraka? Beda saya ngucap pernah berarti kan jana marsidin.
Kita nggak pernah melihat surga dan neraka, tetapi karena itu sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sudah kita iman. Nah, demikian juga nggak usah kita itu sibuk-sibuk untuk membahas bagaimana kecepatan Rasulullah ketika beliau naik ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratil Muntaha. Kecepatan seperti apa? Itu pembahasan hanya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada wahyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu Allah Ta'ala memulai dengan kalimat subhana alladzi asra bi'abdihi. Ini Abu Yazid Muhammadul Maliki dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil a'la, beliau mengatakan, kenapa tidak bi rasulihi atau bi nabiyihi? Kenapa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat bi abdihi? Kata beliau, karena budak hamba sahaya itu tidak dinamakan budak kalau dia tidak taat kepada majikannya. Betul? Mun bade budak erosoro beung tuanna beung majikna tak ende, pasti beung majikna jual. Ya nganu apa? Ngobo budak si tak nurut. Iya bangga. Maka kata Abu ya, disinilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bi'abdihi. Artinya apa? Artinya dengan kalimat bi'abdihi Allah taala ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang lebih taat dibandingkan Rasulullah SAW. Rasulullah lah makhluk tertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyematkan langsung kepada Rasulullah istilah abdun. Julukan abdun, tidak dinamakan abdun kecuali abdun tersebut taat dan tunduk patuh kepada majikannya. Tidak dinamakan Abdullah kalau orang tersebut tidak tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ala kulli hal, ini pembahasannya anak-anak Mahat Ali. Kalimat abdun ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya biruhihi, dengan ruhnya saja. Dengan kalimat abdun terbantahkan, hancur lebur dalil mereka itu. Karena kalau hanya ruh tidak mungkin dikatakan abdun. Abdun ini dalam bahasa Arab diperuntukkan untuk badan dan juga untuk roh. Segala sesuatu yang menyangkut manusia itu dinamakan abdun. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mencari-cari dalil, mengambil riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, mengatakan ini ada pendapatnya Sina Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj biruhihi. Rasulullah biruhihi. Mereka ketika berdalil ini kadang-kadang mereka mengatakan kita itu kalau ingin memahami Islam secara benar, maka kita tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat siapapun termasuk sahabat. Tapi ketika mereka sudah sampai kepada persoalan Isra Mi'raj, justru akalnya mereka itu ditinggalkan, justru mereka mengambil pendapatnya sahabat. Begitu. Jadi kadang-kadang ada kontradiksi. Walhasil selanjutnya kata Allah bi'abdihi lailan, di malam hari. Nah, ini pertanyaannya. Arah apa cong? Isra Mi'raj mata kulakku. Kenapa Isra Mi'raj itu tidak siang-siang aja? Nah, ini sudah 14 abad yang lalu sudah diperbincangkan oleh sahabat. Kenapa tidak siang hari? Kenapa tidak pagi hari? Yang pertama, karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan mulia, perjalanan ibadah. Sedangkan waktu yang paling tepat untuk beribadah adalah malam hari. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadi kalau Anda ingin bermunajat, maka waktu yang paling tepat untuk munajat Anda adalah di malam hari. Makanya Al-Imam, kalau enggak keliru Al-Imam Al-Ghazali, beliau sampai menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengangkat seorang wali kecuali di malam hari.
Kenapa? Karena waktu malam ini adalah waktu yang paling suci, waktu yang paling bersih, waktu manusia beribadah bermunajat kepada Allah. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan ibadah. Itulah mengapa Allah Ta'ala mentakdirkan Isra Mi'raj ini di malam hari. Di samping juga, kalau seandainya Isra Mi'raj ini dilaksanakan di pagi hari atau di siang hari, maka bukan mukjizat namanya. Ini bukan merupakan tantangan kepada orang-orang Islam dan orang kafir di Mekah waktu itu. Karena mun kulakku otomatis orang Mekah kan ngatela, oh Muhammad ngeber. Tapi Allah mentakdirkan Isra Mi'raj di malam hari memang supaya orang kafir juga ngelihat, orang Islam juga nggak ngelihat. Sehingga dengan kejadian Isra Mi'raj merupakan betul-betul apa ya? Diayak. Jadi manusia di zaman Rasulullah SAW dengan kejadian Isra Mi'raj ini diayak, iajet. Apa bahasa Indonesianya diajet? Iajet. Hah? Disaring. Disaring mana yang betul-betul iman kepada Rasulullah, mana yang imannya gil-ninggil. Nah, gil-ninggil ya. Gil-ninggil ini begini nih. Ah, gil-ninggil ya. Sekejap ki keker. Itu namanya gil-ninggil. Mana yang imannya betul-betul kuat, mana yang imannya lemah. Makanya dilaksanakan di malam hari. Kalau di siang hari mereka semuanya melihat, iya bener Muhammad ngaper jet gelok. Ini gak ada tantangan. Itulah mengapa kemudian oleh Allah Ta'ala dilaksanakan di malam hari. Jadi juga resep bagi para santri, sebagaimana ini saya dapatkan dari Abu Yazid Ahmad, antum kalau ingin mendapatkan futuh, terutama antum yang belajar nahu tak sehabisa, qoma zaidun, yaqumu zaidun, mak pakun se manceng z ria bila se toju tak remareng erapi tak sehabisa. Buka kitab nahu Anda, buka jurmiyah Anda, buka mutammimah Anda di malam hari. Di malam hari. Iya, Cong. Lemah kalau kita hanya sekedar ngambuaki keterangan guru di kelas, insya Allah gak bakal bisa itu. Itu pakun z sejeng mencing tajuk toju. Jadi itu Abu Yazid Ahmad mengatakan kalau kalian ingin futuh dari Allah Ta'ala, maka mutola'ahlah kitab kalian di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanjutkan, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu dari al-masjidil haram menuju al-masjidil aqsa, transit di masjidil aqsa. Pertanyaannya, kenapa tak langsung ke langit, maki repot ki transit di masjidil aqsa? Apa karena supaya tiketnya murah? Rasulullah nggak pakai pesawat. Nah, kalau biasanya umroh itu masih transit ke Malaysia, transit ke Singapura, kan Maleti kata muda. Tapi Rasulullah beliau nggak pakai tiket. Kenapa butuhnya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Rasulullah masih mampir transit di mana? Di mana? Al Masjidil Aqsa di Palestina. Saya ingin tahu jawabannya dari antum. Karena kadang-kadang dari antum ini muncul jawaban baru yang tidak ada di kitab, dan itu sering saya buktikan ke santri-santri saya. Saya ingin tunjuk, yang ditunjuk jangan gak mau langsung ke depan di sini. Ini mikrofonnya tolong dihidupkan. Jangan nunduk. Kenapa masih transit di Masjidil Aqsa? Apa ini guru-gurunya aja? Ini yang sudah pernah ke rumah ini. Bagian munsyid Hasan ya, Hasan bin Thabit. Dimulai dari yang sebelah kanan, coba diterangkan di sini. Kenapa masih transit ke Masjidil Aqsa? Ayo malai ramih. Sebudi mun beda sing ngantok malai tangar. Ayo monggo. Terserah, pokok jawaban apa aja. Kalau enggak saya yang turuni. Saya yang ngasih mic. Tolong panitia, mana panitianya ini? Dikasih mikrofon itu. Kira-kira aja, kira-kira. Tak kira yokom. Monggo. Katanya beliau amin pe apa kok malam ya.
Ayo, betul. Mikrofonnya dihidupkan mikrofonnya. Ya, karena pengalaman saya ketika saya bertanya gitu ke murid saya, kadang-kadang mereka menjawab dengan jawaban yang logis, bagus dan gak ada di kitab. Gitu. Ya ini kan bukan ujian nasional, bukan. Monggo, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bergilir gini. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Lebih baik saya suruh baca nasid aja. Monggo panjenengan terserah. Jawaban apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membuka pikiran yang lain. Yang pertama adalah takdir Allah. Yang pertama takdir. Itu jawaban kalau kata orang Belanda buru kapat tuh. Yang kedua? Yang kedua Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sama-sama huruf cer. Sama-sama huruf cer. Yang saya tahu huruf cer itu menandakan bahwa orang itu harus khudu terlebih dahulu, harus sopan santun terlebih dahulu. Untuk menuju ke Sidratul Muntaha, dia proses terlebih dahulu. Ajib. Ini kan nggak ada. Tade kita pria jong. Dan ini bisa dijadikan jawaban. Ajib. Ada lagi jawabannya? Cokot Kiai. Diganti yang sebelah kirinya. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang tadi disampaikan Kiai tadi, lebih karena untuk menyaring para sahabat umat di saat itu. Bukan berarti Allah tidak bisa langsung menghadap beliau, Allah, tapi transit ya diuji sahabat, percaya enggak, iman enggak. Bukan Allah tidak mampu, beliau Rasulullah langsung diangkat, dipanggil ke hadapan Allah, tapi lebih transit ya, semacam syariah juga itu kira-kira begitu. Ya, kalau ini saya kasih lahu ajrun, dapat 1 pahala. Yang anak-anak Ahmad Ali insyaallah tahu kenapa dikasih 1 pahala. Faman ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Siapa yang berijtihad kalau keliru dia dapat 1 pahala. Ya, keliru. Berikutnya. Monggo, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, sunnatul Rasulillah. Masya Allah jawabannya berkaitan dengan huruf jar katanya. Ya Kiai, berkaitan dengan huruf jar supaya tawaduk dulu. Masuk akal, perlu catat ini. Perlu diusulkan ke Abuya itu untuk dimasukkan di kitab Wa huwa bil ufuqil a'la itu. Selanjutnya monggo. Seperti apa yang disampaikan Kiai tadi, bahwasanya kenapa baginda Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj dengan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu menandakan bahwasanya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini merupakan simbol Islam yang tidak perlu kita hilangkan. Masya Allah. Dan ini memang yang disampaikan oleh ulama diantaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dapat, mau dikasih nilai berapa ini? 100 ini. Ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh ulama termasuk oleh Abuya. Beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mentransitkan Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Yang paling utama karena itu akan dijadikan sebagai pembuktian kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW ketika pulang nanti ke Mekah kan diperintahkan untuk menyampaikan kejadian Isra Mi'raj itu kepada orang kafir. Bagaimana Rasulullah SAW akan membuktikan perjalanan Isra Mi'rajnya itu kalau langsung ke atas langit? Tapi kalau masih ke Masjidil Aqsa, orang-orang Mekah kan sudah banyak yang tahu tentang Masjidil Aqsa, sehingga terjadilah perdebatan antara Abu Jahal dengan Rasulullah. Ayo Muhammad, kalau kamu memang betul tadi malam nyampe ke Masjidil Aqsa, sif lanal Aqsa.
Kasih tahu kepada saya tentang Masjidil Aqsa. Pintunya ada berapa? Warnanya apa? Semuanya akhirnya diperlihatkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT kepada Rasulullah, dan langsung disifati detail oleh Rasulullah. Lalu langsung kata nangi, bagaimana Rasulullah akan membuktikan kepada penduduk Mekah? Kan begitu. Misalnya saya, Jong, ketahuilah, saya tadi subuh kiburu dari planet Mars. Gimana kalian itu ingin tahu saya ini jujur atau dusta? Kalau ada dari kalian itu yang pernah nyampe ke Mars, sehingga kalian bisa membuktikan apa saya jujur apa dusta. Nah, seperti itulah maksud dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mentransitkan Rasulullah dari Masjidil Haram transit di mana? Masjidil Aqsa. Sehingga terjadi pembuktian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah bahwa Rasulullah nanti akan punya masjid namanya Masjid Nabawi. Loh, diambil dari mana? Diambil dari kalimat Al-Masjidul Aqsa, masjid yang paling jauh. Berarti kalau paling jauh berarti ada masjid yang jauh. Subhanallah. Jadi sudah diprediksi oleh Allah, bukan diprediksi kalau dari Allah ya. Sudah diatur oleh Allah Ta'ala lewat kalimat Al-Masjidul Aqsa ini, bahwa nanti Rasulullah akan punya masjid yang lebih dekat dari Makkahul Mukarramah ketimbang ke Masjidil Aqsa. Itulah yang nanti merupakan tempat hijrahnya Rasulullah, yang kemudian diberi nama Al-Masjidun Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini memang betul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan di antara tujuan utama mengapa Allah masih mentransitkan Rasulullah ke Masjidil Aqsa, untuk menegaskan kepada kita semua kaum muslimin bahwa Al-Masjidil Aqsa merupakan situs yang tidak perlu, yang tidak boleh untuk kita lupakan. Jadi Allah akan menyampaikan pesan mahal kepada kita. Apa itu? Bahwa nanti Al-Masjidil Aqsa akan diperebutkan antara muslimin dan Yahudi. Kalian wahai umat Islam tidak boleh lupa bahwa itu tempat bersejarah bagi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, guru saya, guru beliau juga, mengatakan seandainya Al-Masjidil Aqsa itu tidak dijadikan tempat transit, maka sudah dapat dipastikan ketika akan direbut oleh orang Yahudi, umat Islam tidak akan ada yang peduli. Nah, ini kenyataan yang sekarang perlu disampaikan utamanya kepada warga Nahdliyin. Ini yang hadir NU semua ya. Mungkin berdasar ISIS, NU semua ya. Terutama warga Nahdliyin. Ketika ada orang menyuarakan ahrar ya Aqsa, ahrar ya Aqsa, kenapa kemudian kok dicurigai bahwa itu bukan dari Nahdliyin? Seharusnya semangat untuk mempertahankan Al-Aqsa muncul dari kita. Seharusnya kita yang menyuarakan. Kenapa ketika kita kemudian mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk simpati kita kepada mereka karena mereka dizalimi oleh orang-orang Yahudi, kenapa pas dituduh Hizbut Tahrir? Kenapa pas dituduh Ikhwanul Muslimin? Ini yang perlu untuk kita muhasabah. Untuk kita muhasabah. Dulu di pondok saya itu, karena saya sudah pulang, jadi tidak ada lagi yang mau menegur saya. Ini beliau Ki Azaim juga. Neng pondok, mun gamis seperti ini patok bibit terus ini. Harus begini, harus cingkrang. Lo ini pondoknya Abuya seperti itu, ya tapi tangarinya dong. Ya, hanya tidak menutupi mata kaki saja. Lalu kemudian sekarang mun mendengar ya walau hebir ya itu. Nah, ini yang perlu kita muhasabah. Kenapa kalau kemudian ada perkara-perkara yang memang sunnah Rasulullah SAW kemudian dilakukan oleh kita, kenapa kita ini kok lebih mengedepankan untuk curiga sesama saudara? Ini kita perlu muhasabah ya ikhwan. Ketika ada pondok pesantren misalnya menerapkan kepada santrinya pakai cadar, padahal itu mazhab Syafi'i. Nah, sebagaimana istri saya, alhamdulillah saya suruh cadar itu. Tapi ketika di bandara itu sulitnya bukan main.
sampai bun sabun ini keluar kebir, EPC kebir keluar, sangkuni bom. Ini ada apa umat Islam ini sekarang? Seharusnya itu muncul dan disuarakan oleh kita ya kawan. Nah ini pesan utama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan Al-Masjidil Aqsa. Itu milik kita, kita seharusnya yang memperjuangkan kemerdekaan untuk mereka, yang mempertahankan Al-Masjidil Aqsa untuk tidak direbut oleh orang-orang Yahudi. Amin, Allahumma amin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Ini bisa audah dhamirnya kepada Allah, bisa kepada Rasulullah. Audah dhamirnya kepada Allah atau kepada Rasulullah. Kalau innahu huwas samiul basir, yakni Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala as-sami, maha melihat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pasca kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Rasulullah kemudian hijrah ke Taif. Di Taif Rasulullah tidak diterima dengan baik, bahkan dilempari, dikatakan Muhammadun majnun. Allah as-sami mendengar hal itu semua, al-basir dan melihat itu semua. Sehingga itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj hanya untuk menjadikan kepada Rasulullah pelipur lara, biar Rasulullah terhibur dengan perjalanan itu, sehingga Rasulullah tidak lagi ingat kepada kesedihan yang Allah takdirkan berupa kewafatan istri beliau tercinta dan pamanda beliau tercinta. Yang terakhir, hikmah yang dapat kita petik dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, bahwa dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu terkandung makna mahabbah. Makna mahabbah dari yang pertama, benda yang tidak berakal, yaitu buraq, tunggangan yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Di sini mungkin diterangkan, ketika Rasulullah akan menaiki buraq, maka buraq bahasa Belanda acing kucing. Apa bahasa Indonesianya itu? Bergelubuk ya. Acing kucing. Ini ada yang dari luar Bondoso biar apa namanya mereka paham apa acing kucing bahasa Indonesianya. Bergerak-gerak. Bergoyang. Tak tepak, tak mantep. Mun acing kucing aglubuk kayak tepaan lah. Acing kucing, buraq ini acing kucing. Ternyata kenapa buraq ini acing kucing, kata Jibril, buraq, kenapa engkau ini bergerak? Apakah kamu tidak mau ditunggangi seorang insan mulia, insan agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buraq menjawab, ya Jibril, saya sudah ratusan tahun mengimpikan bahwa nanti yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi tunggangan beliau dalam Isra Mi'raj ini adalah saya. Itu obsesi saya ratusan tahun, wahai Jibril. Jadi saya bukan tidak mau ditunggangi oleh beliau. Lalu Jibril mengatakan, lalu kenapa engkau itu acing kucing? Mun bahasa Madura ya. Kemudian buraq itu mengatakan, istahyaitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu di sini dibahasakan apa sama beliau Ki As'ad. Kalau boleh saya bahasakan, jadi acing kucingnya buraq itu bagaikan seorang perempuan, katakanlah bernama Laila. Ini Laila sudah menaruh cinta kepada seorang lelaki yang namanya Dullah. Kemudian pada suatu hari Dullah ini memberanikan diri datang ke bapaknya Laila untuk melamar Laila. Dullah entar kon epan Laila alamarah Laila. Dateng Dullah, dateng dapat Dullah ke benggona Laila, lalu kemudian diterima oleh bapaknya Laila dengan lapang dada, diterima dengan baik, ngireng loku. Kemudian si Laila diperintahkan oleh bapaknya Laila, Laila, ada orang yang mau mempersunting engkau. Bideng hing, kiba aki kamper hing. Sabak aki ya dan emas sasi alamar.
Ngibe Laila, ngibe bideng. Depak ya dentulla Laila acing kucing dan si Laila. Ini tolong diedit ya. Syutingan ini tolong diedit ya. Jangan ditampilkan ini live ini. Oh ya gak apa-apa sudah kalau live ini. Acing kucing. Si Laila acing. Kenapa Laila ini acing kucing? Nah, kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang salting. Salah tingkah acing kucing. Nah, seperti itulah kenapa Buraq acing kucing salting kepada Rasulullah. Allah. Maka ya ikhwan, santri-santri Sukorejo, kalau Anda disebutkan nama Rasulullah, minimal tidak ada getaran di dalam hati Anda, maka Anda berarti kalah sama siapa? Buraq. Itu. Ini pesan cinta yang pertama dari perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah sudah turun, beliau sudah sampai ke Makkahul Mukarramah, kemudian beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada penduduk Mekah. Lalu Abu Jahal lompat dan mencari umat Islam. Dengarkan sahabatmu Muhammad, dia sudah gila. Kata, innahul an majnun. Kata Abu Jahal. Sekarang sudah gila. Dia bercerita bahwa tadi malam dia pergi ke Al-Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah dan turun lagi, kemudian kembali lagi ke Mekah. Enggak nyampe semalam. Gila ini kan? Begitu kata Abu Jahal. Tapi ada seorang sahabat mulia namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Aba Jahlin, fa inni usaddiquhu ma ab'ada min dalik." Itu masih kurang aneh wahai Abu Jahal. Kalau seandainya Muhammad menceritakan tentang perkara yang lebih aneh dari itu, maka niscaya aku akan mempercayainya. Cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa diukur dengan logika. Mungkin kalau kita misalnya kita punya seorang guru, kemudian guru ini bercerita kepada kita, saya tadi malam melakukan perjalanan begini, melakukan begini, ada karomah yang diberikan kepada saya begini. Mungkin kita masih ragu dan pasti itu. Masa iya? Tapi apa kata Abu Bakar? Itu masih kurang aneh. Seandainya Muhammad memberitakan kepada saya perkara yang lebih aneh daripada itu, maka sungguh aku akan mempercayainya. Loh, inilah yang kemudian menerbangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat termulia. Santri-santri Sukorejo, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat termulia bukan karena sholat beliau. Memang beliau kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, sholat beliau memang paling banyak dan paling semangat, paling istimewa. Sedekah beliau paling istimewa. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang menerbangkan Abu Bakar As-Siddiq sehingga beliau menjadi sahabat termulia, bahkan manusia termulia setelah Rasulullah, para anbiya, baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu yang menerbangkan Sayyidina Abu Bakar menjadi manusia termulia setelah Rasulullah dan para anbiya. Tapi kata Rasulullah, ini Rasulullah sendiri yang bersabda, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati sujudih, walakin sabaqakum bisyai'in wa garafi qalbih." Abu Bakar itu, wahai sahabat, melampaui kalian, menjadi yang termulia di antara kalian, bukan karena sujudnya, bukan karena sholatnya, tetapi karena sesuatu yang berdiam, yang bersemayam di dalam hatinya. Apa itu? Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Sehingga itulah yang kemudian menjadikan Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat termulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Antum kalau ingin manfaat barokah berada di pondok pesantren ini, hati-hati dengan guru antum. Secara badan beliau sama seperti antum. Makan, Ki Azaim makan juga. Kita main bola, Ki Azaim main bola, gak tahu kalau di Sukorejo.
Kalau di Rusaifah main bola terus, beliau juga sama seperti saya. Mas kena heng meloloh. Sampai begini. Meletak heng, tanah yang kebudi. Pakun saya heng. Mengenai makannya, oh kalau makannya memang paling sedikit di antara kita. Saya senang kalau makan sama beliau dan sering saya makan senampan. Satu tepsi dengan beliau. Kenapa? Karena beliau makannya on-laon. Sedangkan saya ngebut. Masya Allah, ini beliau termasuk manakibnya beliau. Ini patut antum syukuri ya ikhwan. Antum punya guru ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Dan saya saksinya karena saya temannya beliau. Di antara itu beliau ini sare pasah, sare tak pasah, sare pasah, sare tak pasah. Beliau waktu-waktunya dihabiskan untuk berpuasa di sana. Bada saya pada? Ya abas napo lempo kapiri. Beliau juga oleh Abu Yazid Ahmad diberi amanah, diberi tugas ini syutingan. Jadi beliau dalam acara-acara di Rusaifah itu yang nyuting majelis. Makanya tidak heran kalau beliau misalnya menemukan tempat yang bagus langsung syutingan. Nah, langsung dakwah sambil syutingan. Karena beliau memang di Mekah itu beliau dipasrai oleh Abu Ya syutingan. Jadi dan saya senantiasa mendekat ke beliau. Kalau lagi ngampar teker, ngampar hambal, saya maka tidak ke beliau. Syuting. Apa? Itu dilihat nanti sama Abu ya. Biar ketahuan kalau kita kerja itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau juga oleh Abu ya diberi amanah menterjemah pidato-pidatonya ulama ketika musim haji. Jadi para ulama itu muktamarnya ketika musim haji di pondok kita. Habib Umar, Habib Salim Asy-Syatiri, seluruh ulama sedunia itu muktamarnya di pondok kita. Dan beliau, para ulama ini senantiasa memberi wejangan, memberi mau'izah hasanah kepada para hujjat yang ditugaskan oleh Abu Ya untuk menerjemahkan, karena mayoritas jamaah haji yang mendengarkan itu dari Indonesia. Beliau yang bertugas. Kadang gantian dengan saya. Begitu. Setelah beliau itu pulang, maka tidak ada yang lain kecuali saya. Malah tahu bayi. Kemudian ini saya lihat juga, masya Allah, pondok sini bersih. Itu tidak heran karena beliau di pondok itu oleh Habib Segaf, Abdillah Segaf, beliau yang diberi amanah untuk mengatur kebersihan di pondok. Setiap Kamis itu dijadwal anak-anak. Ada program namanya Tanziful Am, bersih-bersih semuanya. Sopon buka laku kapi. Yang menjadwal beliau. Tapi beliau zalim kepada saya. Senantiasa kalau saya dijadwal itu, sabet neng WC, sabet neng selokan. Masya Allah beliau ini. Jadi untung antum punya guru seperti beliau. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Beliau kalau dari raganya sama seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga menikah, beliau juga bermain, beliau juga minum, sama seperti kita. Tetapi Allah telah mentakdirkan kepada antum bahwa beliau adalah penyambung kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, melalui sanadnya Abu Ya dari Sayyid Alawi, Sayyid Alawi dari Sayyid Abbas, sampai kepada Sayyidina Idris Al-Akbar, sampai kepada Sayyidina Al-Imam Malik, sampai kepada Sayyidina Al-Imam Nafi', sampai kepada Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Umar, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sudah mentakdirkan begitu. Maka kalian harus menghormati takdir ini. Sambungan ikatan ini sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu.
Maka hati-hati dengan sambungan ini. Kalau antum melihat misalnya ada tali dari atas sana menjulur ke bawah, maka digerakkan yang bawah, di atas juga bergerak. Betul? Hati-hati dengan tali yang paling bawah ini. Itulah mengapa Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, siapa yang mengganggu mata rantai Rasulullah sampai kepada masyarakat ini, maka dia berarti telah mengajak perang Allah. Makanya kalau antum lihat beda orang ajar deka ulama biasanya odin tak bisa pas. Mun canring koncer canring bendebas pas ekocak kening tola. Nah ini yang bahaya. Jadi masa bakakum Abu Bakrin bi kasrati sujudih. Abu Bakar menjadi yang termulia dari kalangan sahabat bukan karena sujudnya beliau, walakin bi syai'in wa ghara fi qalbih, tetapi karena cinta yang luar biasa, karena sambungan yang luar biasa Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sambungan kita kepada guru kita sangat kuat sehingga insya Allah kita mendapatkan asrar dari sambungan ini sampai kepada Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Kita insya Allah mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umat Muhammad yang betul-betul cinta sejati kepada Rasulullah. Insya Allah kita dijadikan umat Muhammad yang betul-betul iman dengan iman yang begitu kuat, yang tanpa mempertimbangkan logika. Kita mengimani segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, segala wahyu yang oleh Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Muhammad. Amin, Allahumma amin. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini mudah-mudahan menjadi markas ahli sunnah wal jamaah. Sekarang memang sudah markas ahli sunnah wal jamaah, tetapi mudah-mudahan markas ahli sunnah wal jamaah yang tertanam sekarang ini di Pondok Pesantren Sukorejo mudah-mudahan semakin tertanam kuat. Amin. Saya begitu gembira dan begitu bangga ketika diundang oleh teman-teman Aswaja Center. Ternyata di sini sudah ada Aswaja Centernya. Dan mudah-mudahan Sukorejo betul-betul menjadi Aswaja Center untuk Indonesia. Bahkan untuk Nusantara, untuk dunia. Amin, Allahumma amin. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mudah-mudahan bisa melahirkan generasi bangsa yang handal, bisa melahirkan generasi bangsa yang membanggakan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya tunggu jawaban dari permintaan saya tadi kepada Ki Azaim. Dan saya mohon maaf apabila ada yang khilaf, ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan kepada para asatid. Mohon untuk diluruskan jika ada yang keliru dari yang saya sampaikan. Diakhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.